Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang beranggotakan Alfida Nizar Amalia, Resalina Adesinta, dan Iis Ismiati. Pengertian ilmu. 1. Ilmu menurut Islam adalah ilmu pengetahuan memiliki landasan yang kokoh melalui Al-Quran dan Sunnah yang bersumber dari alam fisik dan alam metafisik dan dapat diperoleh melalui indera, akal, dan hati. 2. Ilmu menurut terminologi adalah pengetahuan yang sistematis dan bersifat ilmiah. 3. Ilmu umum adalah rangkaian aktivitas manusia yang bersifat rasional dan kognitif sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis. 4. Ilmu menurut etimologi adalah ilmu berasal dari bahasa Inggris science, Latin scientia, yang berarti mengetahui dan belajar. Maka ilmu berarti usaha untuk mengetahui sesuatu yang sifatnya empiris. IPTEK dalam perspektif Islam. IPTEK adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasikan, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi menghasilkan objektif, sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju. IPTEK dalam pandangan Islam. Segala pengetahuan yang bersifat dapat menjelaskan, memberikan penjelasan terhadap segala sesuatu yang dihadapi atau dibutuhkan oleh manusia, baik dalam kapasitasnya sebagai hamba atau khalifah Allah. IPTEK merupakan hasil olah pikiran dan rasa manusia. Karenanya, harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan akal budi manusia. Ilmu yang berasal dari wahyu bersifat perennial atau abadi, mutlak, dan berfungsi sebagai pedoman manusia. Dalam pandangan Islam, IPTEK itu bersifat terikat nilai atau tidak bebas nilai, yaitu harus sesuai dengan nilai ajaran-ajaran Islam. Pendapat Imam Al-Ghazali tentang ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa ilmu pengetahuan itu dasar dari segala kebahagiaan di dunia sekarang maupun di akhirat. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ilmu pengetahuan memiliki dua aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis. Ilmu menurut Al-Ghazali dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 kriteria. 1. Ilmu pengetahuan berdasarkan tingkat kewajibannya. 2. Ilmu pengetahuan berdasarkan sumbernya. 3. Ilmu pengetahuan menurut fungsi sosialnya. Sifat-sifat ilmu ada 6. Yang pertama, logis, masuk akal atau tidak bertentangan dengan hukum-hukum logika sebagai pola pemikiran untuk menarik kesimpulan. Yang kedua, objektif, sesuai dengan data atau fakta yang ada tanpa ada manipulasi dari data. Yang ketiga, sistematis, disusun secara rapi. Yang keempat, andal,
dapat dibuktikan kebenarannya untuk suatu keadaan terkendali harus menghasilkan hasil yang sama. Yang kelima, dirancang. Datangnya ilmu melalui susunan atau rancangan sebelum melaksanakan aktivitas penyelidikan. Yang keenam, akumulatif. Ilmu akan selalu bertambah atau berkembang sesuai dengan keinginan dan hasrat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penemuan, kesimpulan, kebenaran, kemudian menggugurkan penemuan sebelumnya. Kriteria ilmu. Yang pertama, memiliki objek yang jelas, berarti bahwa kebenaran yang hendak diungkapkan dan dicapai adalah persesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Memiliki metode tertentu, berarti bahwa untuk mencapai kebenaran yang objektif, ilmu tidak dapat bekerja tanpa metode yang rapi. Disusun secara sistematik, berarti bahwa dalam memberikan pengalaman, objeknya dipadukan secara harmonis sebagai suatu kesatuan yang teratur. Bersifat universal, berarti bahwa kebenaran yang diungkapkan oleh ilmu tidak mengenai sesuatu yang bersifat khusus, melainkan kebenaran itu berlaku umum. Perintah mencari ilmu terdapat pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpalan darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ciri-ciri yang membedakan Islam dengan yang lain, salah satunya adalah penekanan terhadap masalah ilmu. Terbukti wahyu yang pertama kali turun bukan mewajibkan untuk sholat, puasa, zakat, dan haji, melainkan untuk membaca. Ajakan dan dorongan mencari ilmu. Yang pertama, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan maka harus memiliki ilmu. Yang kedua, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalan ke surga. Yang ketiga, barang siapa mati ketika sedang mengembangkan ilmu untuk menghidupkan Islam, maka di surga ia sederajat di bawah Nabi. Selanjutnya kita akan membahas terkait ilmu yang wajib dicari. Ilmu yang wajib dicari pertama yaitu ilmu yang dapat meningkatkan pengetahuan akan Allah. Ilmu dikatakan bermanfaat bila pertama, dengan ilmu itu ia dapat meningkatkan pengetahuannya akan Allah. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah ditaati dan disembah dengan ilmu. Begitu juga kebaikan dunia dan akhirat bersama ilmu, sebagaimana kejahatan dunia dan akhirat karena kebodohan. Maksudnya, dengan kita mempelajari menuntut ilmu, kita diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan akan kebesaran-kebesaran Allah. Contoh, yang sebelumnya kita belum mengenal 99 nama dan sifat Allah, karena kita belajar, kemudian kita menjadi tahu. Itu membuktikan bahwasanya ilmu itu penting agar kita dapat mencari, dan belajar hal yang sebelumnya kita tidak tahu. Kemudian ilmu yang wajib dicari kedua yaitu ilmu yang dapat membantu mengembangkan masyarakat Islam dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Dengan ilmu itu, ia dengan efektif dapat membantu mengembangkan masyarakat Islam dan merealisasikan tujuan-tujuan, yaitu berbagai aktivitas menuju keridhaan Allah. Orang yang mencari ilmu untuk menuju keridhaan Allah pun mendapat kedudukan yang istimewa, seperti yang diterangkan Nabi. Barang siapa mati ketika sedang mencari ilmu untuk kehidupan Islam, dia di surga sederajat di bawah para nabi. Kemudian, ilmu yang wajib dicari ketiga, yaitu ilmu yang dapat membimbing orang lain ke jalan yang benar. Yang ketiga, yaitu dengan ilmu itu
Di samping dapat membimbing dirinya, ia dapat juga membimbing orang lain kepada kebaikan. Nabi bersabda, Allah akan menyayangi penerus-penerusku. Kemudian sahabat bertanya, siapakah para penerus itu? Kemudian Nabi menjawab, mereka yang menghidupkan sunnah-sunnahku dan mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah. Kemudian ilmu yang wajib dicari keempat, yaitu ilmu yang dapat memecahkan berbagai problem di masyarakat. Ilmu yang wajib dicari keempat, dengan ilmu itu ia dapat memecahkan berbagai persoalan pribadi, masyarakat, dan lingkungannya. Bukankah sebaik-baik orang itu yang paling bermanfaat bagi sesama? Nabi bersabda, setiap manusia itu keluarga Allah, dan manusia yang paling dicintainya adalah yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Sebaliknya, bila ilmu itu dicari, tidak diniati karena Allah, tidak menambah kebaikan bagi dirinya dan orang di sekitarnya, ilmu itu tidak bermanfaat. Setiap ilmu yang tidak menolong manusia menuju Allah seperti muatan buku yang dibawa di atas keledai. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Selanjutnya, kita akan membahas terkait kedudukan orang yang berilmu. Dalam agama Islam, setiap umatnya diwajibkan untuk menuntut ilmu dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Dalam Islam dan perspektif Al-Quran, orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan dimuliakan di sisi Allah SWT, serta diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Allah berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan ilmu dalam Islam begitu mulia. Ini juga mendapat perhatian dari Rasulullah SAW. Dalam salah satu hadis, beliau pernah bersabda, barang siapa yang menginginkan urusan dunia, maka wajiblah baginya berilmu. Oleh karena itu, ada keutamaan menuntut ilmu bagi orang yang mengerjakannya, karena hal tersebut merupakan amalan yang mulia. Bahkan, ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW saat menjadi nabi adalah salam surat Al-Alaq yang memiliki arti bacalah. Kemudian kita akan membahas terkait kenapa Allah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah karena dengan mempelajarinya kita akan semakin menyadari bahwa kebesaran Allah itu ada. Misalnya pada penciptaan langit dan bumi, kemudian adanya siang dan malam, kemudian turunnya air hujan, dan menghidupkan tanah yang sudah mati. Yang kedua, yaitu karena tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sedangkan tugas khalifah di muka bumi adalah untuk menciptakan kemakmuran dan membangun kembali keseimbangan alam yang sudah Allah tegakkan. Sebagai pemakmur bumi, manusia akan dipertemukan dengan berbagai masalah. Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentunya kita membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut hanya dengan ilmu agama saja, maka inilah alasan mengapa Allah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat kita berilmu. Manfaat pertama yaitu orang yang berilmu akan dimudahkan jalan masuk surga. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya melalui ilmu yang dimilikinya,
Allah akan memudahkannya untuk mengerjakan amal soleh. Seperti yang kita tahu, amal soleh merupakan salah satu cara bagi setiap hamba untuk mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Kemudian, manfaat yang kedua, yaitu orang yang berilmu akan memiliki pahala yang mengalir. Rasulullah SAW bersabda, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali melalui 3 jalur, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, siapa yang tidak ingin terus mendapatkan pahala meski telah meninggal? Hal ini akan didapati bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sebab ilmu tersebut bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Kemudian, manfaat yang ketiga, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Terkait dengan manfaat kita berilmu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu ke beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Makna ayat tersebut bahwasanya Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang beriman dari orang-orang yang tidak beriman, dan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu dan beriman dari orang-orang yang hanya beriman. Maka barang siapa yang memadukan antara iman dan ilmu, maka Allah mengangkatnya beberapa derajat karena ilmunya, lalu Allah mengangkat derajatnya karena ilmunya. Kemudian manfaat kita berilmu yang keempat, yaitu orang yang berilmu adalah orang yang diberi kebaikan dan karunia oleh Allah. Menjadi keutamaan menuntut ilmu selanjutnya, terkait hal ini dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan menjadikannya paham akan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dijelaskan bahwasanya orang yang tidak memahami agamanya berarti orang itu termasuk orang yang tidak dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat yang terakhir, yaitu orang yang berilmu mewarisi kekayaan Nabi. Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang, emas, dan tidak pula uang perak. Akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu, yaitu ilmu syar'i. Beberapa barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa keutamaan menuntut ilmu lebih tinggi daripada uang dan emas yang bersifat materi. Sebab saat seseorang memiliki ilmu dan hingga mengajarkannya, maka hal tersebut akan menjadi amal jariyah yang terus mengalir, bahkan orang tersebut saat meninggal dunia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.